Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan selalu semangat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Ketemu kembali perkuliahan kita, kuliah psikologi sosial terapan, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai efek media. Materi yang sangat sekali berhubungan ke aktivitas kita sehari-hari yang tentunya kita tidak terlepas dengan menggunakan smartphone yang selalu kita membaca atau melihat ya berbagai macam informasi dari berbagai macam media. Kalau di smartphone banyak sekali ya, dari media sosial, dari Instagram, bahkan TikTok juga ada menyampaikan informasi, di Twitter ya, atau kita membaca berita di berbagai macam kanal online. Nah, itu tentunya adalah bisa dikatakan juga bisa setiap hari kita berhadapan langsung dengan media, karena yang kita menggunakan smartphone dan terkadang kita mendapatkan berbagai macam informasi. Nah, media dan efeknya lalu tentunya sangat berpengaruh dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap dari informasi dari media, dapat berdampak terhadap audiennya. Maka saat ini proses penyampaian informasi dengan berbagai macam model menggunakan platform-platform digital ya, bisa dengan Twitter, bisa dengan Facebook ataupun Instagram ya, yang kemudian atau bahkan TikTok ya, yang tentunya itu bisa memberikan efek, apalagi beritanya viral. Nah, efeknya banyak sekali, bisa orang akhirnya memiliki perubahan informasi ya, bisa juga akan merubah persepsinya orang, bahkan sikap yang bahkan perilaku orang pun bisa berubah karena efek dari media massa. Nah, kini kita coba pahami terlebih dahulu beberapa penelitian-penelitian. Ini kita mengambil dari remotedv.org.id. Ini dari penelitiannya bagaimana meneliti dampak dari televisi pada anak. Nah, ini mungkin walaupun saat ini tidak hanya televisi ya, justru media sosial atau beberapa platform digital, misalnya smart TV yang kemudian seperti YouTube dan berbagai macam siaran ya atau channel-channelnya ya. Apakah itu memiliki dampak untuk saat ini bisa dikembangkan untuk penelitiannya. Nah, ini kalau kita pahami dari televisi yang diteliti dari penyusunnya oleh Muhammad Aiskat dan kawan-kawan. Nah, di situ kita mendapat informasi bahwasannya dampak televisi terhadap anak paling tingginya adalah negatif 59%. Nah, di situ artikan bahwasannya memang TV justru memiliki efek negatif terhadap anak-anak. Nah, di sini disampaikan juga yang positif, dampak positifnya hanya 39%, kemudian yang mengatakan tidak tahu 2%. Nah, tentunya kalau kita pahami memang biasanya televisi tayang yang diukur apakah seberapa banyak rating yang muncul, kemudian seberapa banyak iklan yang didapatkan ya. Tetapi dari itu tentunya dari televisi yang ditampilkan tayangan-tayangan tertentu yang memiliki dampak tertentu pada anak, bahkan bisa film kartun yang memiliki dampak-dampak negatif juga bisa saja ada ya, film-film kartun yang memiliki dampak negatif, ataupun bahkan juga iklan-iklan bisa memiliki dampak negatif juga terhadap anak. Karena memang ketika anak-anak
nonton televisi maka perlu pendampingan oleh orang tuanya. Nah, selanjutnya dari situ kita mendapat informasi, alasannya televisi berdampak positif di sini menginformasikan bahwasannya dari data tadi yang 39% mengatakan 35%-nya memiliki pesan moral. Kemudian dari 39% itu 33%-nya mengandung pengetahuan, kemudian 7% mendorong kreativitas, 11% menghibur, 11% menginspirasi, dan 3%-nya lain-lainnya. Nah, jadi kalau yang paling tinggi di sini justru dari beberapa televisi yang kemudian ditonton anak-anak itu justru mengandung pesan moralnya ya cukup lumayan tinggi ya, dan mengandung pengetahuan. Beberapa televisi yang justru lebih banyak kalau untuk anak-anak ya misalnya mereka nonton film-film kartun ya, walaupun memang saat ini banyak sekali tayangan-tayangan di televisi yang bagus juga, cerita-cerita tentang petualangan anak gitu ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas anak juga sudah ada beberapa tayangan televisi. Nah, di sini berdampak negatif yang paling tinggi 30%-nya adalah memuat istilah dan adegan yang tidak sesuai anak. Contoh misalnya ini ada beberapa film-film yang justru itu memberikan istilah-istilah yang justrunya belum tepat mereka pahami ya, karena istilahnya itu sulit untuk dipahami oleh anak-anak. Misalnya nikah siri atau kata-kata selingkuh, kemudian pacaran. Nah, kemudian ada beberapa tayangan televisi yang kemudian munculkan kata-kata itu. Kemudian di sini 22%-nya mengandung kata kasar dan hinaan, 25%-nya menampilkan perilaku kekerasan dan adegan yang berbahaya. Kemudian 4%-nya menampilkan tokoh berpakaian minim. Kemudian 8%-nya menampilkan muatan supranatural dan mistik. Dan 11% lain-lain. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kita pahami bahwasanya memang ini yang ditanyakan dampaknya itu ketika orang tua yang juga melihat televisi, yang menjadi respondensi adalah orang tua. Ini 100 orang tua yang memiliki anak usia dari 3 sampai 12 tahun. Dan ini berada di Jakarta. Oke, baik, selanjutnya. Nah, ini ada juga informasi bahwasanya kekerasan dalam sinetron remaja ini kita ambil juga dari remote TV. Nah, di situ sempat berapa ini masih tahun-tahun 20.000. Ingat saya tahun 2000-an ya. Ada beberapa film-film yang justru tinggi sekali ratingnya. Ini ada beberapa sinetron remaja ya, sinetron remaja yang terkenal pada saat itu ya, Cakep-Cakep Sakti, ya, Manusia Harimau, dan Ganteng-Ganteng Serigala. Coba Anda searching nanti di YouTube seperti apa itu film sinetron tersebut ya. Yang merupakan 3 sinetron dengan klasifikasi remaja. Nah, demi melindungi perkembangan psikis remaja, tayangan dengan klasikal R, jadi ada tulisan biasanya di atasnya itu adalah remaja. Kalau kita nonton televisi yang saat ini memang aturan seperti itu ya, apakah itu tayangan dewasa, anak ya. Ini masuk juga, tapi di situ tertulisnya adalah klasifikasi remaja. Dalam standar program siaran pasal 37 ayat 4A Meta melarang pembuatan hal-hal yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas. Salah satu hal yang kerap kali dinilai berbahaya bagi perkembangan psikis remaja adalah adegan kekerasan. Nah, di film itu, di sinetron itu justru tampil adegan-adegan kekerasan, pertarungan-pertarungan ya, yang tentunya itu sebenarnya kalau dari pasal sini memang tidak diperkenankan. Nah, data berikut bisa ditengok sebagai gambaran sederhana dari intensitas adegan kekerasan dalam sinetron remaja. Nah, di situ munculkan memang justru yang paling tinggi itu adalah di filmnya Cakep-Cakep Sakti ya, kemudian Manusia Harimau yang tinggi bukan adegan kekerasan. Nah, di situ ada adegan kekerasan fisik dan juga adegan kekerasan yang sifatnya juga non fisik. Nah, seperti itu.
Jadi memang eh, beberapa tayangan-tayangan tentu memang yang seharusnya untuk kalangan anak-anak remaja yang memang itu masih memiliki dampak terhadap perubahan atau efek perilaku, efek kognitifnya ya, maka seharusnya itu tidak tidak tayang atau harusnya tidak ditonton oleh anak-anak remaja. Oke, nah di sini kita coba kemudian memahami dari riset pemakaian media sosial. Nah ini menarik sekali. Ini penelitian masih yang dari tahun 2014 ya, bisa saja mungkin ada berapa tahun terakhir meneliti bagaimana uh, waktu yang digunakan untuk menggunakan media mengakses internet dan media sosial. Nah, ini dari 2014 dari The Wall Street Journal yang dipublikasikan oleh Cortan Ipsos dan dari media CT, melibatkan dari 839 responden dari usia 16 hingga 36 tahun, menunjukkan bahwa jumlah waktu yang dihabiskan khalayak untuk mengakses internet dan media sosial mencapai 6 jam 46 menit per hari, yang mana melebihi aktivitas untuk mengakses media yang sifatnya tradisional atau media media cetak ya. Nah, lumayan tinggi sekali ya. Bahkan mungkin saat ini melebihi itu ya, yang ditambah dengan berbagai macam aplikasi yang tentunya seperti TikTok ya, Instagram, dan berbagai macam aplikasi yang saat ini sering banyak digunakan, dan bahkan mungkin bisa dengan saya lebih bisa hampir 10 jam, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini yang orang lebih banyak beraktivitas di rumah, banyak menggunakan handphonenya, waktunya lebih banyak menggunakan smartphone-nya, tentunya akan lebih tinggi lagi penggunaannya. Jadi dari hasil tersebut menunjukkan bahwa media tradisional tidak lagi menjadi media yang dominan diakses oleh rakyat. Ya, yang memang kenyataannya seperti itu kita pahami ya, bahkan koran-koran tidak tidak menjadi media yang banyak dibeli, justru ya mungkin orang beberapa perusahaan media massa justru mereka beralih ke media digital ya, jalan untuk pencarian pundi-pundi uangnya juga, pundi-pundi keuntungannya juga dari media digital yang dengan berbagai macam iklannya ya, atau juga dengan berbagai macam menjual beritanya dengan melalui digital juga banyak sekali, misalnya mesti majalah-majalah ya sekarang tidak perlu mencetak lagi, atau juga ada yang mungkin masih mencetak tapi jumlahnya lebih sedikit dari yang sebelumnya, yang kemudian lebih mempromosikannya melalui media digital. Nah, di sini selanjutnya kita pahami ada beberapa jenis efek media. Nah, di sini efek media dibagi menjadi dua bagian. Ya, yang bagian pertama ini berdasarkan menurut Kate Ehrstad dan John DeBose tahun 90, mengatakan bahwasannya di sini terdiri dari dua efek. Yang pertama adalah efek primer, yaitu efek yang ditimbulkan karena adanya terpaan, perhatian, dan pemahaman. Semakin memahami apa yang disampaikan oleh media, maka semakin kuat pula efek primer yang terjadi. Jadi kalau kemudian di sini ada proses repetisi, kemudian orang akan mempelajarinya, memahaminya, apa sih informasinya gitu ya, dan ini akan memiliki dampak efek yang sifatnya itu primer. Contoh terjadinya efek primer adalah saat media menayangkan atau menulis berita mengenai maraknya polisi ditembak oleh orang tidak bertanggung jawab, maka di saat yang sama masyarakat tertarik menyimak berita itu dengan saksama. Nah, tentunya ketika ada informasi yang justru mungkin viral ya, ada berita-berita viral, orang akan berusaha untuk mencari beritanya bahkan ya, atau di berbagai macam platform digital, misal dari YouTube, misal atau dari Twitter dan segala macam, dan tentunya ini orang akan berusaha mencari. Jadi rasa penasarannya itu orang akan mencoba untuk melengkapi informasinya ya. Nah, tentunya walaupun memang kondisi dengan berbagai macam banyaknya seperti informasi itu,
Nah, tantangannya adalah apakah seberapa validkah, seberapa benarkah berita yang tersampaikan. Ini menjadi kondisi yang saat ini yang perlu saya sampaikan juga, atau yang disebut dengan era ketidakpastian. Maka terkadang berbagai macam orang akan semakin mudah untuk menyampaikan informasi di media dengan membuat blog, dengan membuat web, atau dengan menyampaikan di media sosial yang terkadang informasi yang disampaikan itu belum tentu benar gitu ya. Nah, ini dengan kondisi seperti ini, maka dengan kondisi era ketidakpastian, orang semakin bebas, orang semakin mudah untuk menyampaikan informasi. Berbeda ketika kita pada saat belum adanya media sosial atau mungkin berita-berita di media sudah terbatas, tidak begitu di media online, tidak begitu banyak seperti saat ini ya, apalagi diinformasikan melalui media sosial. Nah, kita mendapatkan sumber informasi dari itu sudah berdasarkan investigasi atau pencarian informasi oleh wartawan yang mereka sudah memiliki keahlian atau juga etika jurnalistik yang memang harus mendapat informasi yang valid tentunya. Nah, ini tentu orang bisa saja membuat berita-berita yang itu belum tentu benar, atau yang kebenarannya masih dipertanyakan di situ, dan tentunya itu akan berdampak terhadap perilaku kita, kemudian sikap kita, dan apalagi kita tidak meng-cross-checknya terlebih dahulu, kemudian kita men-share. Nah, ini akan memiliki dampak tertentu. Bahkan saat ini kan sudah ada undang-undangnya, ketika kita menyebarkan berita kebohongan, maka itu akan bisa dijerat oleh undang-undang pidana seperti itu. Jadi penting sekali ya, kita perlu untuk belajar memahami yang disampaikan oleh media untuk secara akurat. Nah, di sini dari yang disampaikan oleh Kate Stem dan John Bowes ini, di sini tentunya memiliki efek primer yang memang ketika ada terpaan atau berita yang begitu besar yang muncul, kemudian orang akan secara seksama untuk mencari informasi tersebut. Dirasa ingin tahunya tinggi, kemudian mencari dari berbagai macam informasi atau dari berbagai macam media. Nah, selanjutnya efek yang kedua adalah efeknya sifatnya sekunder. Nah, sekunder di sini yang itu efek yang ditimbulkan karena adanya perubahan tingkat kognitif, perubahan pengetahuan dan sikap, dan perubahan perilaku menerima dan memilihnya. Nah, ketika tadi viral beritanya, kemudian orang akan mencari tahu di mana sumbernya dulu, apa sih yang beritanya ini, bagaimana sih, misalnya ada videonya, ditonton videonya, kemudian ada yang menjelaskan kronologinya gitu ya. Jadi orang penasaran, kemudian orang akan mencari tahu. Nah, dari itu ketika orang memahami, ketika akhirnya sudah membaca informasinya, sudah melihat beritanya, itu akan menimbulkan efeknya sifatnya sekunder. Jadi di situ akan memberikan perubahan, bisa dari tingkat kognitif, orang akan perubahan dari pengetahuannya. Oh, ternyata seperti itu adalah kejadiannya. Oh, ternyata beritanya seperti itu. Oh, ternyata. Nah, jadi akan menimbulkan juga perubahan sikap. Nah, disinilah maka memang media ini sekarang menjadi senjata propaganda. Media menjadi senjata orang, atau juga bisa juga mungkin orang-orang yang memiliki kepentingan untuk mempengaruhi orang lain, atau media juga bisa menjadi media promosi untuk mempengaruhi orang lain, baik itu yang sifatnya positif bahkan yang sifat negatif ya. Nah, bahkan media terkadang bisa membuat orang menjadi cemas, kemudian memberikan ketakutan secara massal, atau bahkan bisa saja orang dalam jumlah banyak ya berubah cara berpikirnya di situ, jadi mempengaruhi massa. Dan juga bisa tentunya merubah perilaku ya, bisa juga oleh menerimanya, kemudian orang memilihnya lagi mana yang benar mana yang tidak. Kemudian juga bisa saja terjadi perubahan perilaku berdampak terhadap bisa saja dari media itu bisa terjadi keributan gitu ya, atau terjadi konflik yang kemudian dibangun oleh media. Nah, contohnya nih, misalnya terjadi efek sekunder adalah saat media mengulas tentang peristiwa tadi ya, kita coba mengambil contoh yang seperti yang disampaikan di awal tadi, yang sebelumnya efek dari primer.
peristiwa penembakan polisi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka reaksi masyarakat begitu beragam. Ada yang mereka lebih berhati-hati, tak hanya polisi saja yang membekali dirinya ya, kemudian masyarakat pun akhirnya melakukan hal serupa, yaitu membekali diri mereka dengan membeli rompi helm anti peluru. Kemudian terbukti bahwa tingkat penjualan rompi juga dan helm anti peluru mengalami peningkatan. Nah itu berdampak gitu ya. Jadi ada perubahan secara perilaku. Sama halnya ketika misalnya seperti yang saat ini kita alami, pandemi ya. Nah ketika muncul kemudian ada pandemi di luar negeri yang kemudian muncul, ada informasi di Indonesia dengan berbagai macam toko menyampaikan informasi bahwasannya Indonesia aman-aman saja ya, bahwasannya itu cuman hanya ya malah seperti pilek biasa lah, bisa tetap diatasi ya. Kemudian masyarakat pun ya mengikuti ya, akhirnya ya mengikuti apa yang tersampaikan seperti itu. Ada juga yang cenderung mungkin mencari informasinya di berbagai macam media, di tidak hanya di Indonesia, yang secara internasional, kemudian akhirnya lebih berhati-hati. Ternyata itu justru virusnya berbahaya gitu ya. Kemudian orang akhirnya pakai masker. Kemudian pada saat itu kita pahami ya, pada beberapa awal-awal corona muncul, kemudian masker tuh katanya kata WHO ya itu hanya untuk orang yang sakit saja pakai masker. Kemudian pada saat kasus mulai muncul ya, akhirnya berbagai macam berita munculkan informasinya berbahaya dan segala macam, harus pakai masker. Nah mulai terjadi kepanikan ya, bahkan juga munculkan frustasi, orang bingung, panik, mencari masker, membeli masker secara jumlah banyak, dan juga itu akhirnya mengambil adanya kesempatan juga, orang melihat kesempatan tersebut mengambil keuntungan, memborong masker, kemudian ditimbun ya, kemudian dijual lagi dengan jumlah yang mahal. Kemudian juga hand sanitizer-nya, orang memborong banyak hand sanitizer, atau juga ada yang mengambil jumlah yang banyak ya, dan itu berdampak terhadap perilaku kita sehingga kita menjadi cemas. Nah itu kita dari pengetahuan tersebut kita mengubah perilaku kita. Nah sama halnya juga ketika saat ini sudah mulai kita beradaptasi dan informasi berbagai macam media, ada promosi kesehatan di situ, bagaimana kita harus menggunakan masker, harus menjaga protokol kesehatan, kemudian ada aturan, ada razia dan segala macam, dan itu mengubah perilaku kita sehingga kita akhirnya beli masker. Kemudian kita selalu menjaga kesehatannya, kita harus kita beli vitamin C, berbagai macam perilaku yang kemudian itu dipengaruhi oleh informasi yang kita pahami. Nah selanjutnya kita lanjutkan. Di sini ada efek media dari periode dan teorinya. Jadi efek media pada manusia semakin besar saat televisi komersial hadir di tengah masyarakat pada tahun 1935, di mana sejarah awal studi tentang efek lebih difokuskan pada segi sikap dan perilaku. Jadi efek media terbagi dalam 3 periode. Jadi kemudian pada tahun 1930-an, 35 itu muncullah televisi yang kemudian tayangan-tayangannya masih sangat minim sekali, bahkan mungkin hanya tayang oleh satu stasiun televisi ya. Dan di sini dari proses tersebut ya, dari keadaan tersebut kemudian memunculkan berbagai macam efek ya, dari beberapa dekade, dari beberapa tahun kemudian ya. Nah di sini terbagi menjadi 3 periode. Periode pertama ya, pada periode yang awal ya, 1930-1950, dikenal sebagai efek tak terbatas atau unlimited effect. Kemudian pada tahun 1950 sampai 1970 dikenal sebagai efek terbatas atau limited effect. Nah kemudian pada tahun 1970 sampai 1980-an dikenal sebagai efek moderat atau not so limited effect. Nah, baik, kita selanjutkan. Nah, pertama kita coba pahami yang efek media yang dari tahun 1930-1950. Nah, ini adalah awal-awalnya muncul pertelevisian yang kemudian hanya muncul oleh salah satu televisi
ataupun dari berbagai macam media yang hanya bikin ada koran yang terbatas. Ini pada tahun-tahun sini, kalau di Indonesia ini masih awal-awal, masih kalau kondisi masih perang dunia, kalau di Indonesia masih pada saat masih belum merdeka ya. Nah, di masa itu media dianggap memiliki efek tidak terbatas karena memiliki efek yang besar ketika menerpa masyarakat. Periode ini juga dikenal dengan periode teori masyarakat massa. Jadi ketika ada masuk berita, jadi orang sulit untuk mendapatkan berbagai macam informasi ya. Ketika misalnya ada mengatakan satu berita kasus, atau misalnya berita-berita yang berkaitan dengan propaganda, di situ satu informasi saja kemudian diperbukandakan oleh, katakanlah pada saat penjajahan ya, oleh Belanda, Hindia Belanda, kemudian mempengaruhi masyarakat di situ karena media yang tersampaikan hanya mungkin sangat terbatas sekali gitu ya. Nah, itu bisa berdampak, apalagi orang yang pada saat dia tidak memiliki pengetahuan dari sisi pendidikan kurang ya, jadi dengan begitu saja menerimanya. Jadi media yang dimaksud di sini tak terbatas, dia langsung mudah memasuki, memberikan pengaruh terhadap orang-orang. Jadi orang tidak bisa memilih, tidak bisa memfilter ya, karena dia terbatas informasinya. Nah, teori yang menjelaskan efek tersebut adalah teori stimulus respon teori. Ya, di teori tersebut juga dikenal dengan teori peluru atau bullet theory. Menurut teori tersebut bahwa kegiatan mengirimkan pesan sama halnya dengan menyuntikkan obat yang bisa langsung masuk ke dalam jiwa penerima pesan. Jadi ketika informasi itu tersebar kemana-mana, orang membacanya, misalnya informasi itu memberikan efek ketakutan, orang akan berdampak langsung kepada jiwa yang penerima pesannya, karena dia tidak berpikir panjang, karena dia tidak punya akses untuk mencari berita pembanding di situ, karena medianya bisa saja hanya satu ya. Kalau pertelevisiannya hanya satu stasiun televisi, tergantung yang menyampaikan informasinya, atau tergantung juga yang menguasai pertelevisiannya ya, atau juga misalnya media cetak terbatas ya yang didapatkan. Nah, ini akan berdampak secara langsung, yang kemudian media itu memiliki efek yang tak terbatas. Oke, selanjutnya efek media pada periode 1950-1970. Nah, dikenal juga sebagai efek terbatas atau limited effect. Nah, pada periode ini media massa sudah tidak memiliki kekuatannya lagi. Sebagaimana periode teori masyarakat massa atau periode efek tidak terbatas ya. Nah, teori yang mendukung terjadinya perubahan efek media pada masyarakat pada saat itu adalah teori perubahan sikap atau attitude change theory yang dikenal oleh Karl River pada tahun 1990-an. Jadi teori perubahan sikap sini memberikan penjelasan bahwa bagaimana sikap seseorang terbentuk dan bagaimana sikap itu dapat berubah melalui proses komunikasi, dan bagaimana sikap itu dapat mempengaruhi sikap atau tingkah laku seseorang. Nah, jadi bagaimana informasi ya ketika yang muncul, kemudian bagaimana ada proses komunikasi di situ. Nah, di sini sudah mulai muncul berbagai macam media, orang sudah mulai, mungkin juga pengaruh dari pendidikan juga, orang sudah semakin melek dengan informasi ya. Nah, ini jadi, dan itu bisa dipengaruhi oleh juga dari proses komunikasinya gitu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya periode selanjutnya adalah dikenal dengan pada tahun 1970-an dan 80-an dikenal sebagai efek moderat atau not so limited effect. Masyarakat yang semakin modern semakin mampu menyaring efek yang ditimbulkan massa. Artinya banyak variabel yang turut mempengaruhi proses penerimaan pesan. Nah, jadi tidak hanya dari faktor tadi yang orang sudah cari yang faktornya yang ini ya terbatas ya. Sebelumnya tadi mengatakan bahwasanya efeknya terbatas ya. Jadi orang akan berusaha mulai mencari informasinya berdasarkan tidak hanya karena media massa sudah tidak hanya satu ya, atau tidak dikuasai oleh satu media saja gitu ya. Maka pada
periode yang 1970-an ini efeknya itu sifatnya moderat karena dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Pada saat penerimaan pesan, yang menerima pesan, kemudian dampak dari luar dari lingkungannya, dari luar diri kita itu memiliki pengaruh terhadap kita untuk menerima pesan. Dari tingkat pendidikan, lingkungan sosial, kebutuhan dan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin selektif pula dalam menyeleksi pesan yang ditimbulkan oleh media. Ya. Jadi kalau kemudian orang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, kemampuan untuk menganalisis, atau juga saat ini kita pahami dengan kemampuan literasi yang bagus ya, orang semakin selektif pula dalam menyeleksi pesan yang disampaikan. Nah, di sini teori kebudayaan atau cultural theories menurut Stanley, Baran, dan Dennis di tahun 1995 bahwa pengalaman terhadap kenyataan merupakan suatu konstruksi sosial yang berlangsung terus-menerus. Jadi bukan sesuatu yang hanya dikirimkan begitu saja ke publik. Jadi ketika orang mendapatkan informasi ya dari berbagai macam pengalaman, ya pahami ya, ketika saat ini berbagai macam ada media, berbagai macam media, orang akhirnya bisa memahami mana sih yang sebenarnya layak untuk menjadikan media yang valid sumbernya gitu ya. Orang sudah mulai memahami di situ, ada cara berpikirnya. Maka walaupun memang terkadang juga ada yang tingkat literasinya rendah, cuma hanya baca informasi di WhatsApp misalnya, kemudian tidak jelas beritanya, langsung diterima begitu saja. Ada juga orang yang tentunya memahami, oh ini media, oh tidak valid beritanya. Oh berdasarkan pengalaman saya, kalau baca di media tertentu ini, di media sosial, maka kita harus meng-cross check sumbernya dari mana, seperti itu. Oke. Nah, untuk memahami efek media, maka yang paling tepat dari psikologi sosial terapan juga kita perlu memahami dari teori kognisi sosial, yang mana disampaikan oleh Baran dan Brin pada tahun 2003 yang mengatakan bahwasanya kognisi sosial didefinisikan sebagai cara kerja pikiran manusia untuk memahami lingkungan sekitar agar manusia dapat berfungsi di dalamnya secara adaptif. Nah, cara kerja pikiran ini meliputi aktivitas menginterpretasi, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosialnya. Nah, jadi ketika ada informasi yang didapatkan dari luar dirinya, dari lingkungannya, dari orang lain, dari tetangganya misalnya, dari media sosial, dari berita televisi, dari berbagai macam sumber yang berada di lingkungannya. Nah, di situ cara kerja pikirannya itu dimulai dari dia mengaktivitasnya, dia menginterpretasi apa sih beritanya itu. Nah, ada juga yang cuma hanya sekedar mengingatnya saja ya. Ada juga yang kemudian melengkapinya dengan menganalisisnya, kemudian menginterpretasinya, apa sih maksud berita ini ya, apa sih sumber, dari mana sumber beritanya ya, dan itu mempengaruhi dari tingkat kognisinya, dan kemudian nanti bisa juga berdampak terhadap perilakunya. Nah, dari efek-efek media bisa kita pahami tadi dari efek sekundernya ya, dari efek kognitif ya, bisa afektif juga, dan efek behavioral. Nah, efek kognitif di sini ada perubahan pada apa yang diketahuinya, yang dipahami. Tentunya orang semakin paham informasinya, semakin jelas, semakin terang informasinya ketika mendapatkan informasi yang valid, atau juga kemudian dipersepsi oleh khalayak. Ketika misalnya ada berita pembunuhan, ada ini lagi viral ya, lagi viral yang di media sosial, atau kasus kasus penembakan di tol KM 50 kemarin ya, oleh pada satu organisasi anggota ormas ya. Kemudian itu dari berbagai macam sudut pandang informasi ya, yang kemudian orang akan memiliki persepsi yang berbeda-beda tergantung dia mengambil sumber informasinya. Nah,
bagaimana juga dia menginterpretasinya. Nah, ini berdampak pada efek kognitifnya. Orang paham, kemudian dia bisa mempersepsi terhadap berita tersebut, mempersepsi terhadap kejadiannya gitu ya. Nah, kemudian juga media berdampak terhadap yang afektif, yaitu perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi atau dibenci oleh khalayak. Efek ini ada hubungannya dengan emosi dan sikap. Nah, inilah yang kemudian efek afektif ini yang sangat sering digunakan untuk proses marketing, pemasaran, termasuk juga proses pemasaran produk, termasuk juga pemasaran terhadap pemasaran dalam konteks ekonomi politik ya. Dalam politik ya saat ini sering digunakan sekali media sebagai alat propaganda, alat untuk mempengaruhi, maka muncullah saat ini adalah buzzer-buzzer yang kemudian itu digunakan untuk mendongkrak informasinya supaya orang semakin percaya dan akhirnya orang merubah sikapnya. Jadi awal persepsinya berubah, kemudian emosinya bisa berubah, sikapnya berubah, orang akhirnya bahkan bisa saja orang dari sikapnya tersebut sudah berubah, orang ikut turut-turutan juga untuk andil untuk menyebarkan informasinya atau membesar-besarkan yang diviralkan misalnya. Tagar tertentu misalnya kemudian diviral, kemudian itu mempengaruhi. Dan orang, apa nih beritanya nih, ada yang tagar nih yang rame nih, kemudian dari berita tersebut kemudian muncul pemahaman kita memahami, kemudian kita mempersepsinya dan kita beritanya ini, wah ini gak benar nih. Orang akhirnya emosi, terpancing emosinya, sikapnya berubah dan akhirnya memiliki nilai tertentu terhadap ini nggak toleran nih, ini kekerasan nih, ini propaganda nih, ini adalah koruptor nih, ini ada kemudian kata-kata yang kemudian itu memberikan nilai tertentu terhadap berita tersebut. Nah, jadi memiliki dampak yang sifatnya efektif. Kemudian efek yang paling justru yang ini bisa berdampak terhadap perilaku kita atau efek behavioral. Nah, jadi stimulus respon, ada berita, kemudian orang mempersepsinya, atau juga ada berita tertentu orang mungkin nggak perlu memahami secara mendalam ya, tidak menginterpretasi, langsung berubah sikapnya, langsung emosi dan akhirnya berdampak terhadap perilakunya gitu ya, terpancing emosinya. Kemudian dia bersikap, kemudian dia memberikan statement atau juga dia mengubah perilakunya. Nah, kalau misalnya contoh kayak saat ini kita ada pentingnya misalnya media juga penting digunakan dalam media promosi kesehatan. Saat ini ketika pandemi maka pentingnya harus menjalankan protokol kesehatan ya, 4M, menggunakan masker, menjaga jarak gitu ya. Kemudian apalagi ya, mencuci tangan dengan sabun gitu ya. Nah, memperkuat imun satu lagi. Nah, itu memperkuat imun. Nah, jadi masih ingat saya dan saya itu paham itu kan karena saya membaca media ya, saya mendengarkan media promosi di televisi, di media sosial itu, jadi saya ingat. Kemudian ya merubah sikap saya, cara pandang saya gitu ya. Kemudian akhirnya ternyata penting nih untuk menjaga protokol kesehatan. Kalau keluar saya harus selalu pakai masker, kemudian saya selalu bawa hand sanitizer ya, kadang saya cuci tangan sabun misalnya pada saat disediakan di tempat tertentu, kemudian saya selalu minum vitamin gitu ya. Nah, ini mengubah kebiasaan-kebiasaan kita kondisi tertentu, jadi dan mempengaruhi atau yang sifatnya bisa saja mungkin negatif ya, mempropaganda, orang akhirnya emosi kemudian berperilaku negatif atau terprovokasi gitu. Nah, jadi memang media adalah alat propaganda, alat untuk mempengaruhi orang lain, alat untuk mempromosikan produk, alat untuk mempromosikan tokoh tertentu, alat untuk menaikkan rating produk tertentu ya, atau alat ya berbagai macam yang bisa mempengaruhi. Jelas ya, media adalah media massa atau media digital saat ini yang sangat lebih efektif. Nah, itu sangat saat ini digunakan oleh berbagai macam bidang, termasuk kesehatan, politik, ekonomi, maupun berkaitan dengan agama. Orang untuk beragama, misalnya kita pahami bagaimana ustadz-ustadz atau di agama kita mendakwahkan efektif dengan media digital. Itu ada ceramah, ada di channel-channel YouTube yang kemudian untuk menyampaikan nilai agama, menyampaikan pesan-pesan moral dengan berbagai macam media. Oke.
Jadi di sini media massa memiliki efek ya baik itu secara individu, kelompok, masyarakat maupun organisasi. Jadi baik itu juga. Jadi misalnya kelompok mempengaruhi individu, masyarakat mempengaruhi individu ya, mempengaruhi masyarakat. Begitu juga bisa saja organisasi, misalnya perusahaan, bagaimana dia menggunakan media mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi orang lain untuk membeli produknya itu. Misalnya, oh ada produk baru nih, bahwasannya harus peduli kesehatan, penting kita makan pola hidup yang sehat, maka muncullah produk ini, belilah produknya gitu ya. Atau misalnya menggunakan endorse-nya menggunakan influencer di Instagram ya, untuk membeli produknya dia mempromosikan melalui influencer gitu ya. Jadi baik itu individu, kelompok, organisasi, masyarakat itu bisa saling berpengaruh dengan menggunakan media, memberikan efek dengan menggunakan media. Oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai efek media. Jadi yang simpulnya, jadi memang media massa memiliki efek, baik itu tadi yang efeknya kognitif, ya, kemudian afektif dan perilaku. Nah, kemudian kalau kita bagi lagi ya, media massa terbagi menjadi efeknya di awal, efek secara primernya, kemudian secara sekunder, nah yang sekunder tadi yang efeknya berdampaknya secara kognitif, afektif, dan perilaku. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu kembali pada materi-materi selanjutnya atau informasi selanjutnya. Terima kasih.